kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan kondisi buruknya udara di Jakarta yang menjadi masalah kita bersama. Saya ke Walhi, ke Mbak Suci. Mbak Suci, tadi kan juga sempat disampaikan bahwa memang kondisi buruknya udara di Jakarta ini selain adanya dari penyumbang dari wilayah tetangga, ini adanya mobilitas warga DKI Jakarta begitu ya. Meskipun sempat naik turun dan kondisi pandemi juga memang sempat mendorong jadi baik untuk Jakarta, tapi sekarang meningkat lagi nih, Mbak Suci. Apakah kondisi meningkatnya ataupun apa ya, bisa dijadikan alasan tidak untuk kondisi pandemi yang sudah menurun dan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat ini terkaitnya kualitas udara sekarang saat ini jadi buruk lagi? Ya, kami melihat justru pengaruhnya justru pada tekanan udara, bukan pada mobilitas masyarakat. Begitu, karena kalau kita mau kembali pada masa PPKM dan juga PSBB di tahun 2020 sampai 2021, itu masih ada catatan bahwa polusi udara di Jakarta dalam indeks yang buruk begitu. Nah, artinya tekanan udara dan lain sebagainya itu juga perlu menjadi perhatian begitu dalam kajian-kajian yang perlu dilakukan begitu. Nah, di dalam putusan yang tadi saya katakan soal apa yang harus dilakukan, salah satunya adalah memang melakukan inventarisasi terhadap transboundary emission. Ini yang dari tadi kita bahas soal emisi lintas batas. Begitu. Bagaimana industri dan juga PLTU di sekitaran di radius 100 km dari Jakarta itu juga perlu diperhatikan dan perlu diinventarisasi secara baik supaya kita bisa bersama-sama menjalankan strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi emisi. Saya pikir tidak hanya di Jakarta, tetapi di wilayah-wilayah penyangga lainnya. Sejak kapan itu disampaikan, Mbak Suci? Ini diputuskan sejak 16 September 2021, begitu. Dan tapi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pikir komitmennya juga perlu diapresiasi bahwa sebelum putusan ini dilaksanakan, tuntutan-tuntutan itu sudah diinputkan melalui Ingup nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara. Baik, masalah ini kan selalu bergulir, Mbak Suci ya, selalu nongol terus begitu, nggak pernah berhenti, ada aja gitu ya. Apakah Mbak Suci melihat ini terkait dengan kondisi ini, Provinsi DKI Jakarta ini belum serius gitu menangani masalah udara di Jakarta? Saya tidak menangkap ketidakseriusan, tapi ada kelambanan memang. Saya tidak tahu apakah koordinasi dan juga di lintas SKPD juga itu menjadi salah satu tantangan begitu. Tetapi kalau kita mau lihat misalnya di dalam yang perlu dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, pemerintah provinsi begitu secara lebih luas, itu misalnya soal penetapan baku mutu udara ambien daerah begitu. Kami melihat memang ada pengetatan kalau kita mau pakai standar WHO itu di PM25-nya dari 2005 ya, itu di angka 25, kemudian menjadi diperketat menjadi 15 mikrogram per kilometer persegi per kilometer kubik gitu. Tetapi kemudian di tingkat nasionalnya sempat terjadi pengetatan, tapi hanya sekitar 10 poin gitu. Nah, tetapi di level pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini belum sama sekali melakukan tindakan untuk pengetatan baku mutu udara ambien daerah ini. Baik, boleh ditanggapi Bang Taufik terkait dengan pernyataan Mbak Suci, sejauh ini evaluasi dari DKI Jakarta seperti apa? Iya, saya belum mendengar suara audionya, boleh dihidupkan Bang? Oke. Ya, ini adalah suatu kenyataan bahwa menurut hasil dari IQR tadi, itu udara Jakarta memang kemudian polusinya terlalu tinggi lah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah bagaimana supaya polusi udara di Jakarta itu turun, supaya dia lebih bersih gitu ya. Sehingga kemudian tadi sudah disebut oleh Pak Ibu Suci ya, bahwa ada Ingup awalnya tuh nomor 66 tahun 2019 ya, yang saya rasa isinya tuh sudah cukup komprehensif ya. Dari mulai pembatasan usia dari kendaraan, kemudian juga uji emisi, kemudian juga memakai bahan baku pengganti fosil dan lain-lain. Nah, memang masalahnya sekarang di pelaksanaan atau di bagaimana SKPD atau bagaimana Pemda DKI Jakarta itu menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh Gubernur. Sebagai DPRD tentu saja kami melakukan pengawasan ya terhadap apa yang dilakukan oleh SKPD. Nah, memang kemarin ketika pandemi terjadi satu fokusnya itu kan jadinya
lebih kepada kesehatan. Jadi Baik. mungkin itunya agak terlupa, tapi secara umumnya tracknya itu sudah baik ya, sudah jalan. Misalnya uji emisi memang sudah dilakukan dengan beberapa kekurangan di sana sini, dan kemudian misalnya bagaimana mengalihkan atau mencoba supaya lebih banyak memakai transportasi publik itu juga sudah dilakukan ya. Bahkan kemudian ada usaha-usaha juga untuk menambah pengukuran, alat pengukuran untuk polusi ini. Ya. Baik, jadi sejauh ini dilakukan oleh DPR juga salah satunya untuk mendorong agar polusi udara ini semakin buruk, salah satunya melakukan pengawasan, begitu ya Bang ya, betul ya? Ya. Baik, kita berharap semoga untuk kondisi di DKI Jakarta akan semakin membaik, begitu walaupun dengan tingkat mobilitas kendaraan yang sangat tinggi, dan juga walaupun tadi disampaikan mengklaim ada terkait dengan wilayah penyangga juga menyumbang polusi di udara. Semoga nanti ada kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah sekitar, begitu ya, untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini. Ada Bang Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta, dan juga Mbak Suci Tanjung, Direktur Walhi DKI Jakarta. Terima kasih.